Perkenalkan, saya apoteker Florencia Manoko selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Sebelum saya izin mengkonfirmasi, apakah benar ini dengan Ibu Marielanya? Iya, benar Ibu. Jadi di saat ini saya akan melakukan sesi konseling terhadap pengobatan dan juga penyakit yang sudah didiagnosa oleh dokter sebelumnya. Nah, di sini akan memakan waktu. Apakah Ibu Lan bersedia untuk meluangkan waktunya dalam sesi konseling kali ini? Iya, saya bersedia. Oke, Ibu. Namun sebelum masuk pada sesi konseling, saya akan bertanya beberapa hal. Nah, yang pertama itu mengenai alergi. Apakah Ibu mempunyai riwayat alergi obat tertentu? Tidak ada. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu sedang menggunakan obat-obatan tertentu atau mungkin sedang mengkonsumsi jamu atau vitamin begitu? Apakah Ibu sedang mengkonsumsi itu? Tidak. Tidak juga. Oke. Nah, tadi kan sudah didiagnosa oleh dokter. Nah, selain penyakit yang didiagnosa oleh dokter, apakah ada riwayat penyakit lain yang sedang Ibu derita? Sejauh ini tidak ada. Oke, tidak ada ya Ibu. Dan sebelum kita masuk pada sesi konseling, saya mau konfirmasi apakah dari dokter sudah menjelaskan mengenai penyakit dan juga pengobatan yang Ibu dapatkan saat ini? Iya, sebelum itu dokter sudah menjelaskan bahwa untuk saat ini saya sedang mengalami penyakit tuberkulosis dan juga diabetes mellitus type 2. Iya, tepat sekali Bu. Nah, jadi di sini Ibu sudah dalam kondisi MDR-TB atau multi drug resistant tuberculosis, di mana adalah kondisi ketika bakterinya itu sudah kebal terhadap pengobatan pertama. Jadi di sini kan Ibu sudah punya riwayat pengobatan tuberkulosis. Jadi ya bakterinya sudah menjadi kebal, tidak resistensi. Itu sebabnya ya pengobatan saat ini itu menjadi lebih lama dan juga obat-obatan yang digunakan itu menjadi lebih berat. Nah, kemudian yang kedua, hasil diagnosanya seperti yang sudah Ibu katakan tadi, Ibu menderita diabetes mellitus type 2. Jadi adalah kondisi ketika gula darah itu tidak terkontrol, di mana menjadi lebih tinggi. Nah, kondisi diabetes mellitus type 2 ini juga yang mendasari sehingga merupakan faktor risiko yang mengakibatkan atau memperparah kondisi tuberkulosisnya Ibu. Begitu. Oke, baik, di sini kita akan langsung saja masuk pada sesi konselingnya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan yang Ibu dapatkan. Sebelumnya, apakah boleh saya lihat? Oh iya, boleh. Berdasarkan obat-obatan. Terima kasih. Nah, di sini Ibu diresepkan beberapa obat untuk mengatasi kondisi MDR-TB Ibu. Nah, yang pertama di sini ada etionamid 250 mg. Untuk cara pakainya itu diminum 2 kali sehari. Nah, bagaimana pemakaian 2 kali sehari itu? Jadi kan dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi kalau misalnya 2 kali sehari berarti dibagi 2. Nah, artinya untuk penggunaannya itu tiap 12 jam. Jadi misal hari ini Ibu minum di jam 7 pagi. Jadi nanti untuk minum keduanya itu di jam 7 malam, begitu Ibu. Nah, ada efek samping yang mungkin terjadi karena penggunaan obat ini, itu seperti mual, rasa mual, muntah, dan juga penurunan nafsu makan. Nah, selanjutnya itu ada obat kedua berdasarkan resep, ada ethambutol 250 mg, di mana penggunaannya itu 1 kali sehari. Nah, kalau tadi 2 kali sehari kan dibagi 2, berarti kalau sekali sehari hanya menggunakan 1 obat saja. Ya, jadi untuk penggunaannya itu, kalau misalnya hari ini Ibu minum di jam 7 pagi, berarti besok juga diminum di jam yang sama, di jam 7 pagi. Itu supaya supaya jadwalnya tetap terkontrol seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada levofloxacin 250 mg. Nah, untuk penggunaannya itu 3 kali sehari. Nah, jadi kalau 3 kali sehari itu berarti tiap 8 jam. Jadi kalau misalnya hari ini Ibu minum di jam 7 pagi, berarti 8 jam setelahnya itu di jam 3 sore. Nah, 3 sore baru untuk penggunaan atau regimen ketiganya itu di jam 10 malam. Betul sekali Ibu. Jadi seperti itu penggunaannya. Untuk efek sampingnya itu mungkin bisa terasa mual, pusing, dan juga bisa nyeri pada sendi dan otot. Nah, selanjutnya itu ada sikloserin 250 mg. Untuk penggunaannya sama seperti tadi, yaitu 3 kali sehari, yaitu tiap berapa jam?
Tiap 8 jam. Ya, benar sekali Ibu. Jadi tiap 8 jam seperti itu. Dan yang terakhir, untuk penggunaan obat secara oral atau melalui mulut itu diresepkan niacinamide 500 mg. Nah, ini 2 kali sehari. Jadi 2 kali sehari dalam 24 jam, berarti tiap 12 jam. Betul sekali. Nah, di sini juga dalam resep itu diresepkan insulin. Jadi kalau yang tadi kan itu untuk mengatasi kondisi tuberkulosis yang Ibu derita, yang sudah resistensi atau kebal yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau yang tadi kan sudah dijelaskan mengenai obat-obat oral untuk mengatasi kondisi tuberkulosis yang sudah resistensi atau sudah kebal tadi. Nah, kalau di sini selanjutnya itu diresepkan untuk mengatasi kondisi DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2 yang Ibu derita. Jadi di sini diberikan insulin non-reaktif. Untuk cara penggunaannya itu digunakan atau disuntikan sebelum makan. Jadi 5-10 menit sebelum makan itu sudah disuntikan non-reaktif. Itu untuk menjaga supaya gula darah Ibu tetap dalam kondisi terkontrol seperti itu. Nah, untuk insulinnya apakah sudah dijelaskan oleh dokter sebelumnya mengenai penggunaannya? Ya, untuk penggunaan insulin tadi dokter sudah sempat menjelaskan dan saya sudah paham juga. Caranya sudah dijelaskan Ya. Oh, oke Ibu. Baik, jadi Ibu sudah paham untuk Iya, sudah paham. Jadi saya ingin bertanya, Bu, di sini kan banyak obat yang harus saya minum. Nah, apakah obat ini itu harus diminum semuanya atau? Iya, jadi untuk obatnya itu memang harus diminum semuanya. Karena kembali lagi itu untuk mencapai tujuan terapi Ibu, supaya si bakteri yang ada di tubuh Ibu itu bisa dibunuh atau diatasi sampai tuntas. Jadi yang memang semua obatnya itu harus diminum sesuai dengan aturan pakai yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau misalnya 2 kali sehari, maka harus diminum 2 kali, begitu. Saya izin bertanya lagi, Bu, di sini kan banyak obat. Jadi apakah obat ini harus diminum bersamaan atau sesuai dengan yang sudah dianjurkan? Boleh diminum bersamaan atau sesuai dengan yang dianjurkan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya obatnya itu tetap sesuai dengan jadwal yang ada. Tapi kalau untuk penggunaannya itu dapat diminum bersamaan. Kalau misalnya jadwalnya di waktu yang sama. Misalnya di sini kan semua 3 kali sehari, 2 kali sehari, tapi kan bisa diminum di jam yang sama. Misalnya yang pertama minum pertama atau regimen pertama itu bisa di jam yang sama. Begitu. Jadi jam 7 pagi langsung bisa minum obatnya semua yang oral itu bisa itu. Tapi yang selanjutnya itu mengikuti berdasarkan aturan penggunaannya. Jadi ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari seperti yang sudah dijelaskan tadi. Izin bertanya lagi, Bu, untuk kalau seandainya saya lupa minum obat itu nantinya bagaimana, Bu? Oh iya, jadi kalau misalnya Ibu lupa minum obat, jadi mengikuti jam kapan Ibu lupa minum obat. Kalau misalnya masih mendekati jadwal sebelumnya, itu Ibu bisa langsung minum pada saat itu. Misalnya jadwalnya itu di jam 3 sore, Ibu ingat di jam 5 sore. Nah, itu masih boleh untuk minum jadwal sebelumnya. Tapi kalau misalnya sudah mendekati jadwal berikutnya, itu Ibu tidak usah lagi untuk minum jadwal sebelumnya karena sudah terlewat. Tapi harus jadi langsung minum di jadwal berikutnya. Jadi bersama dengan misalnya kalau 3 kali sehari, jadwal 2 terskip. Nah, berarti langsung saja minum yang jadwal 3 saja, begitu. Berarti di jadwal 3 itu saya harus minum 2 obat ya, Bu? Nah, kalau untuk di minum jadwal yang ketiga itu tidak perlu digandakan atau dilebihkan obatnya. Karena kalau misalnya dilebihkan maka itu tidak baik di kondisi Ibu. Itu sebabnya kalau misalnya sudah lupa di yang pertama seperti yang tadi sudah saya bilang, itu tidak usah lagi diminum. Yang dosis itu berarti langsung terlewat, nanti dilewatkan saja. Jadi langsung saja minum yang jadwal ketiganya tadi. Jadi jadwal ketiga minum cuma 1 tablet sesuai. Iya, betul Ibu, betul tepat sekali. Supaya Ibu tidak lupa untuk jadwal minum obatnya, itu mungkin Ibu bisa diingatkan oleh keluarga, jadi dikomunikasikan dengan keluarga. Jadi ingatkan Ibu, misalnya Ibu biasa minum di jam 7 pagi, jadi ingatkan keluarga untuk mengingatkan Ibu di jam itu harus minum obat seperti itu. Atau mungkin bisa menggunakan alarm. Jadi ada fitur alarm di handphone atau alarm biasa. Nah, jadi itu bisa digunakan supaya bisa mengingatkan Ibu kalau saat ini sudah jadwal minum obat seperti itu.
Kalau untuk fitur alarm itu buat bagaimana ya Bu? Soalnya saya kurang paham. Oh iya, boleh saya Oh coba? iya boleh. Oke. Bisa ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya mau buat alarm, itu bisa langsung saja diatur waktunya di sini. Jadi ini kan tadi tinggal diatur, misalnya waktu pertama di jam 7, kemudian waktu kedua itu di jam selanjutnya berarti jam 3 sore. Nah ya seperti itu Ibu jadi caranya. Oh iya baik. Terima kasih Bu. Mungkin habis setelah ini mungkin Ibu sudah menetapkan waktu tertentu yang bisa digunakan, bisa langsung diterapkan di sini. Terima kasih Bu. Oke. Saya ingin bertanya lagi Bu. Tadi kan Ibu sudah jelas ada beberapa efek samping Iya. yang akan terjadi jika saya minum obat itu. Nah, bagaimana kalau nantinya setelah saya minum obat itu akan terjadi mual muntah yang bisa mengganggu aktivitas saya sehari-hari? Itu apa yang harus saya lakukan Bu? Oh iya Ibu, maaf sebelumnya saya lupa sebutkan. Ya. Nah jadi supaya Ibu tidak merasakan mual, itu untuk obat-obatan yang diminum secara oral diminum setelah makan. Jadi supaya perut Ibu itu sudah terisi makanan, jadi itu meminimalisir terjadinya muntah begitu Ibu. Dan mungkin kalau misalnya ya terjadi efek samping yang berat atau mungkin mual muntahnya itu tidak berhenti dengan frekuensi yang sering, maka Ibu langsung bisa saja berkonsultasi kepada dokter atau menghubungi dokter begitu Ibu. Oh iya. Nah Ibu, jadi pengobatan ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi memang membutuhkan waktu yang berbulan-bulan dengan obat yang lebih berat. Tapi di sini semuanya itu untuk kebaikan Ibu, untuk Ibu bisa mencapai tujuan terapi, yaitu bisa sembuh dari kondisi TB ini, bisa tuntas sepenuhnya. Begitu Ibu. Oh ya, saya izin bertanya Bu, kalau seandainya ini obat kan cukup lama, di sini kalau seandainya kedepannya itu saya merasa tubuh saya itu sudah membaik, kayak sudah rileks begitu, tidak sakit apa segala macam, apakah saya boleh berhenti obat itu apa atau harus dilanjutkan terus Bu? Nah, jadi untuk jawaban dari pertanyaan Ibu itu kembali lagi ke tujuan terapinya. Jadi tujuan terapinya itu untuk mengatasi bakteri yang sudah kebal tadi sampai tuntas. Artinya, kalau Ibu sekalipun Ibu sudah merasa lebih baik, Ibu sudah merasa sehat, tapi pengobatan tetap harus dijalankan, tetap harus diatasi sampai selesai. Karena yang menjadi tujuannya itu si bakterinya. Jadi supaya si bakteri yang sudah resisten tadi dengan pengobatan yang pertama itu bisa teratasi dengan pengobatan yang saat ini, sehingga Ibu tidak perlu lagi untuk mengulangi pengobatan dengan waktu yang akan lebih lama dan juga obat-obat yang akan lebih berat seperti itu. Oh iya baik Bu, terima kasih. Nah di sini Ibu selain dari kondisi bakteri tuberkulosis tadi yang sudah kebal, Ibu juga didiagnosis menderita diabetes atau memiliki diabetes, di mana kadar gula darah yang tidak terkontrol atau cenderung untuk tinggi, begitu. Jadi di sini sudah diberikan juga tadi penjelasan mengenai insulin motoratif yang tentunya Ibu harus gunakan dengan baik. Begitu. Aku ingin bertanya, apakah kadar gula darah ini dia akan berpengaruh terhadap penyakit tuberkulosis yang saya derita sekarang? Iya Ibu, jadi memang kadar gula darah ini adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tuberkulosis. Karena tuberkulosis ini adalah bakteri, dan pada pasien penderita diabetes itu mengakibatkan sistem imunnya itu menurun. Karena sistem imun tubuh menurun, maka bakteri ini menjadi bisa berpeluang untuk aktif kembali, sehingga berdasarkan faktor resiko tadi, diabetes yang Ibu derita itu membuat si bakteri ini aktif kembali. Jadi dia sudah tidak mempan atau sudah kebal dengan obat sebelumnya yang merupakan ini pertama. Nah jadi ya itu tadi. Jadi Ibu sekarang sudah dirasakan atau sudah diberikan obat MDR-TB, multidrug resistant tuberkulosis, yang mengatasi kondisi resistensinya Ibu, begitu Ibu. Oh iya baik. Nah di sini tadi sudah dijelaskan bagaimana penanganannya dengan pengobatan atau dengan obat-obat secara farmakologis. Tapi selain dari farmakologis itu harus diiringi dengan non farmakologi, yaitu dari segi kesehatannya Ibu, baru dari kebersihan juga. Nah kalau misalnya kebersihan itu Ibu harus menggunakan masker saat berada di dekat orang lain, karena memang kondisi tuberkulosis ini dapat menyebar selama masih dalam masa perawatan. Kemudian menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Kemudian Ibu juga harus istirahat yang cukup supaya
hasil kalori tubuh ibu itu menjadi optimal, kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi, ya, kondisi juga harus diperhatikan ya ibu. Nah kemudian harus mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula, karena di sini diabetes tipe 2 artinya gula darah ibu itu sudah tinggi. Nah supaya bisa terkontrol itu juga harus dibantu dengan konsumsi makanan yang tidak tinggi gula seperti itu. Ya. Dan jangan lupa juga untuk datang kontrol sesuai dengan jadwal. Jadi untuk berkonsultasi dengan dokter, mengecek bagaimana perkembangan dari penyakitnya ibu, begitu ibu. Oh iya. Berarti ini penyakit tuberkulosis ini dia bisa menyebar ke keluarga saya ya Bu, nanti di rumah. Iya ibu. Jadi ya memang karena dia merupakan bakteri, ya, infeksi bakteri, jadi tentunya dia masih bisa untuk tersalur atau menyebar ke orang lain. Itu sebabnya memang ibu disarankan untuk menjaga baik dari kebersihan lingkungan atau perhatikan juga supaya tidak terjadi penularan. Misalnya dengan menggunakan masker tadi yang sudah disebutkan. Terus kalau bisa ibu untuk alat-alat makan itu dipisahkan. Jadi untuk ibu itu dipisahkan dulu sama pengobatan sampai ibu sembuh total supaya orang-orang yang sekitar ibu itu tidak tertular akan bakteri yang ada di tubuh ibu seperti itu. Oh iya baik. Tapi ibu tidak boleh berkecil hati, harus tetap semangat karena kondisi tuberkulosis ini tetap bisa sembuh. Jadi ibu jangan berkecil hati, ibu harus tetap semangat supaya pengobatan yang ibu jalani itu bisa juga tetap bisa dilakukan dengan baik. Karena pengobatan ini tetap bisa sembuh ibu. Jadi jika ibu konsisten dengan pengobatan, ibu juga tetap menjaga gula darah tetap terkontrol. Yang penting ibu tetap mematuhi pengobatan yang saat ini ibu jalani. Kesembuhan pasti bisa terjadi, itu yang saya sadar. Oh iya baik Bu. Jadi sebelum mengakhiri sesi konseling pada saat ini, apa ibu bisa untuk mengulangi mungkin? Apakah ibu sudah paham sejauh ini? Sudah paham Bu. Sudah paham Iya. Penjelasan tadi. Oke. Jadi mungkin dari ibu bisa mengulangi kembali apa saja yang tadi dijelaskan, apa saja yang ibu tangkap tadi. Oh iya baik Bu. Jadi mengenai cara pengelolaan obat itu, obat itu dia harus diminum sesuai dengan yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian untuk obat tuberkulosis sendiri dia itu harus dihabiskan. Jangan kalau sudah merasa sembuh dihentikan begitu saja. Kemudian untuk penyakit tuberkulosis juga itu dia harus menjaga pola makan, kebersihan lingkungan dan lain-lain. Kemudian untuk yang efek samping itu tadi kan muntah. Nah, ketika saya muntah sudah sangat parah yang sudah bisa mengganggu semua aktivitas saya. Jadi saya itu harus segera berkonsultasi langsung ke dokter, jangan cuma diam saja gitu. Oke, tepat sekali ibu. Jadi semua penjelasan yang ibu sampaikan tadi sudah tepat sekali. Jadi ya sampai saat ini saya bisa mengambil kesimpulan kalau ibu itu sudah paham dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan. Baik ibu, sejauh ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi Bu. Oke, untuk penjelasannya berarti sudah cukup jelas ibu. Iya sudah cukup jelas sekali. Jadi terima kasih untuk waktunya. Saat ini saya akan mengembalikan untuk obat-obat yang tadi sudah dijelaskan. Dan jangan lupa untuk minum obat sesuai jadwal itu. Baik, terima kasih Bu. Dan ibu harus tetap semangat dan yakin pasti ibu bisa sembuh jika mematuhi pengobatan yang ada. Jadi itu saja. Terima kasih ibu. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore.